Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'd. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita lanjutkan kajian fikih kita, jemaah rahimakumullah, dengan tema fikih salat Jumat ya. Salat Jumat ini kalau kita lihat pensyariatannya, Bapak Ibu sekalian ya, itu ulama sedikit beda pendapat ya, kapan salat Jumat ini pertama kali disyariatkan ya. Sebagai ulama ya, mengatakan bahwa salat Jumat itu disyariatkan pertama kali itu ketika Rasulullah SAW itu masih di Mekah, belum sempat hijrah ke Madinah. Salat Jumat sudah diwajibkan kepada Rasulullah SAW. Walaupun pelaksanaannya justru bukan di Mekah ya. Pertama kali dilaksanakan itu ternyata di Madinah ketika Rasulullah SAW itu masih berada di Mekah. Pertanyaannya, kenapa diwajibkan di Mekah tapi Nabi Muhammad SAW belum melaksanakan di Mekah? Karena jemaah sekalian, karena salat Jumat itu wajib berjamaah hukumnya ya, wajib sebagai syiar yang harus berjamaah gitu ya. Tetapi kita tahu di Mekah Nabi Muhammad SAW belum mungkin ya secara keadaan belum kondusif sehingga belum bisa dilaksanakan secara berjamaah. Artinya kalau tidak bisa dilaksanakan secara berjamaah, artinya salat Jumat belum mungkin dilaksanakan di Mekah. Jangankan salat Jumat gitu ya, salat 5 waktu aja ketika berjamaah itu ya, kalau ketahuan sama orang kafir Quraisy itu umat Islam diuber-uber gitu ya. Apalagi salat Jumat ya. Mungkin Rasulullah SAW karena beliau ini orang terpandang di Mekah ya, kakeknya Abdul Muthalib ini seorang tokoh besar di Mekah waktu itu, sehingga tidak terlalu kemudian dikejar-kejar ya ketika sholat. Beda dengan misalnya orang yang strata sosialnya itu di bawah, misalnya budak ya, budak-budak di Mekah itu seperti Bilal bin Rabah dan seterusnya, itu ketika mereka sholat ya pasti akan disiksa oleh orang-orang kafir, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat di Mekah. Tetapi kemudian karena sudah ada orang Islam di Madinah waktu itu, walaupun Nabi Muhammad SAW belum hijrah, maka dilaksanakanlah sholat Jumat pertama kali di Madinah. Dan yang memimpin bukan Rasulullah, yang pertama kali melaksanakan bukan Rasulullah malah ya. Biasanya kalau syariat ibadah yang lain ya, Nabi Muhammad SAW yang pertama kali melaksanakannya, sehingga bisa mencontohkan kepada sahabat yang lain. Tapi uniknya sholat Jumat, justru yang pertama kali melaksanakan itu bukan Nabi Muhammad SAW, tapi seorang sahabat yang namanya As'ad bin Zurarah, yang beliau kemudian memimpin pertama kali sholat Jumat di Madinah waktu itu, diikuti oleh 40 orang ya. Dalam satu riwayat dikatakan ada sahabat bertanya, berapa jamaah yang dilaksanakan ketika engkau sholat Jumat pertama kali wahai As'ad? Ada yang bertanya kepada As'ad bin Zurarah. Kemudian As'ad mengatakan, kunna arba'ina rajulan, kami dulu 40 orang laki-laki gitu ya. Nah dari hadis ini maka nanti Imam Syafi'i mensyaratkan ya, jumlah minimal sholat Jumat itu ya, jumlah minimal jamaahnya adalah 40 itu sudah plus imam ya. Jadi satu imam plus 39 makmum gitu. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i salah satu dasarnya dari riwayat yang tadi, bahwa As'ad bin Zurarah ketika pertama kali melaksanakan sholat Jumat itu 40 orang. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa atau tidak ada satu riwayat ya dalam hadis Nabi bahwa Nabi itu pernah melaksanakan sholat Jumat kurang dari 40, kecuali dalam kejadian di mana nanti gitu ya, ada ketika Nabi khutbah kemudian datang kafilah dagang ya dari jauh ya, pulang ke Madinah, mereka disambut dengan tabuhan gendang, tabuhan rebana lah gitu ya. Karena kebiasaan orang Madinah waktu itu ketika ada kafilah dagang pulang dari Syam, dari Yaman, itu disambut dengan meriah ya. Ketika itu pas ketika Nabi khutbah ya. Jadi mereka pulang pas Nabi khutbah. Jadi ramai di luar. Maka kemudian sebagian sahabat ada yang keluar gitu, menyambut kafilah dagang itu, sehingga yang tersisa di masjid sholat Jumat itu cuma 12 orang ya. Itu yang kemudian
riwayat menyatakan salat Jumat pernah dilakukan kurang dari 40, yaitu 12. Maka riwayat ini yang kemudian diambil oleh mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki mengatakan boleh minimal 12, gitu ya. Yang lain nanti mazhab Hanafi yang berbeda. Mazhab Hanafi 3 itu sudah boleh, ya. 3 orang sudah boleh. Nah, jadi kembali kepada persyariatan, ada 2 pendapat di mana sebagian mengatakan sudah diwajibkan di Mekah ketika Nabi belum hijrah ke Madinah, tapi sebagian yang lain mengatakan itu diwajibkan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, sudah hijrah tapi belum sampai ke Madinah, gitu. Belum sampai ke Madinah, turun kewajiban sholat Jumat. Maka Nabi menjalankan sholat Jumat itu kemudian ketika belum sampai ke kota Madinah. Artinya, nah, sholat Jumat pertama kali dilaksanakan itu bukan di masjid, ya, bukan di masjid. Makanya nanti ini masuk kepada hukum yang lain. Apakah boleh melaksanakan sholat Jumat di luar masjid? Jawabannya tentu boleh. Bukan menjadi syarat sholat Jumat harus di masjid. Karena kalau kita lihat sejarahnya, ternyata pertama kali sholat Jumat dilaksanakan justru bukan di masjid. Ya. Kalau kita surah Al-Jumu'ah misalnya, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ayat yang mewajibkan pertama kali ibadah salat Jumat. Jadi ulama beda pendapat apakah ini turun di Mekah atau turun ketika Nabi sudah hendak sebentar lagi sampai ke Madinah ketika hijrah, ya. Kemudian kalau kita lihat dari sunnahnya, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan mamlukun wa imra'atun wa sabiyyun wa maridun. Salat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 orang, budak, wanita, anak kecil dan orang sakit. Jadi nanti syarat wajib, ya, syarat wajib salat Jumat diantaranya disebutkan dalam hadis ini. Pertama, dia harus merdeka, maka budak nggak wajib, laki-laki, wanita nggak wajib, ya. Sudah balik, anak kecil belum balik tidak wajib. Orang sakit, ya, maka syaratnya harus sehat, ya, sehat, maka orang sakit tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tentu sakitnya sakit yang kemudian bisa menyebabkan dia sulit melaksanakan sholat Jumat, ya, atau ya sakit yang memang masuk akal ketika tidak sholat Jumat, ya, bukan sakit yang ya dia masih kuat untuk sholat Jumat, ya. Nah, ini syarat wajib dari hadis ini, ya. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW itu ketika umat Islam sholat Jumat, di luar masih berkeliaran orang-orang yang tidak sholat Jumat. Berarti itu siapa? Budak, ya. Karena budak di zaman Nabi itu memang tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau ada sekarang gitu ya, orang lagi sholat Jumat di luar masih ada orang keluyuran, Pak, mungkin itu budak, Pak, gitu ya. Namanya budak itu boleh diperjualbelikan, Pak, gitu ya. Jadi boleh dijual, gitu ya. Karena di zaman Nabi ada juga orang keluyuran di luar, karena orang itu budak. Kalau budak sudah maklum, memang nggak wajib sholat Jumat. Nah, kecuali nanti ulama mengatakan begini khilafiyahnya itu, bagaimana kalau misalnya budak diizinkan oleh tuannya untuk sholat Jumat, apakah jadi wajib atau enggak? Karena budak itu kenapa nggak wajib? Karena dia berkhidmat untuk tuannya, dia menjaga ternaknya, mungkin dia menjaga rumahnya segala macam, gitu ya. Sehingga kalau diizinkan oleh tuannya untuk melaksanakan sholat Jumat, apakah jadi wajib buat budak? Nah, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan budak jadi wajib kalau diizinkan oleh tuannya. Ada yang mengatakan enggak, tetap enggak wajib berdasarkan hadis ini, ya. Kemudian wanita artinya laki-laki itu yang wajib, wanita tidak wajib, walaupun ya ketika wanita itu ikut sholat Jumat maka dia gugur kewajiban sholat duhurnya, artinya tidak perlu sholat duhur lagi, ya. Cuma kan di kita kendalanya tempat, Pak, ya. Kalau ibu-ibu ikut sholat Jumat, ya, jangankan ibu-ibu ikut, bapak-bapak doang yang ikut itu masih sudah penuh, sudah luber ke jalan, gitu ya. Apalagi kalau ibu-ibu ikut, jadi kendalanya di tempat. Tapi kalau misalnya kita ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, itu biasa tuh ada ibu-ibu yang ikut sholat Jumat, ya. Karena memang boleh, walaupun tidak wajib, Kemudian wasabiyun, anak kecil, wa maridun, dan orang sakit. Ini syarat wajib. Kemudian kewajiban sholat Jumat juga dilihat dari hadis riwayat Muslim, la yantahiyan aqwamun an wad'ihimul jum'ah aw la yahtamannallahu ala qulubihim tsumma la yakuna minal ghafilin. Berhentilah dari meninggalkan sholat Jumat atau Allah akan menutup hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang lupa. Jadi Allah mengancam, Nabi mengancam orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat Jumat. Maka sholat Jumat ini ya dihukumi sebagai fardu ain, ya, kewajiban yang sifatnya setiap orang wajib melaksanakan sholat Jumat. Walaupun ada sebagian mengatakan fardu kifayah, tapi itu pendapat yang
minoritas. Jumhur ulama mengatakan itu fardu ain, ya. Taib. Syarat sholat Jumat ada 3, Pak. Ada syarat sah, ada syarat wajib, ada yang masuk dua-duanya. Syarat sah iya, syarat wajib iya. Ada satu lagi sebetulnya yang tidak ditulis di sini, ya. Ada namanya nanti syarat iniqad. Ya. Syarat iniqad itu apa? Syarat jadinya Jumat. Gitu. Jadi Jumat itu dikatakan sah secara pelaksanaannya itu nanti ada syaratnya. Gitu. Selain ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat sah, syarat wajib itu bagi masing-masing orang. Ya. Ada nanti syarat untuk pelaksanaan Jumatnya secara keseluruhan. Jadi kalau syarat ini nggak dilaksanakan, maka Jumatnya itu batal gitu. Nggak bisa dilaksanakan. Contoh nanti misalnya syarat iniqad itu ya harus dilaksanakan di daerah pemukiman, ya, daerah pemukiman warga, bukan di tengah padang pasir, bukan di tengah hutan, bukan di tengah lautan, ya. Itu syarat iniqad. Jadi kalau misalnya ada orang melaksanakan sholat Jumat, walaupun mereka itu adalah orang yang wajib Jumat, ya, orang yang sah melaksanakan sholat Jumat, tetapi sholat Jumatnya dilaksanakan di tengah hutan misalnya. Ada 40 orang rombongan lagi mau hiking kemana gitu, Pak, ya, ke gunung, ya, atau mau eksplorasi hutan, ya, di tengah hutan mereka sholat Jumat, bukan di daerah pemukiman warga, gitu ya. Maka itu Jumatnya gugur, tidak sah. Mereka ya sholat duhur aja, tidak perlu sholat Jumat. Nah, itu namanya syarat iniqad, nanti kita akan bahas. Pertama syarat sah, Pak. Artinya syarat sah ini ketika tidak terpenuhi maka sholat Jumatnya tidak sah. Tidak sah. Yaitu apa? Harus ada khutbah, ya. Kemudian harus dilaksanakan secara berjamaah, ya. Di mana berjamaah ini ya, secara jumlah ulama beda pendapat, ya. Kita tahu mazhab Syafi'i dan Hambali itu minimal 40 orang. Kurang dari 40 jamaahnya tidak sah. Kalau tidak sah, ya wajib ganti dengan sholat duhur, gitu. Artinya dari awal tidak perlu melaksanakan sholat Jumat, tidak sah. Kalaupun sholat Jumat tidak sah kalau jamaahnya kurang dari 40. Ini mazhab Syafi'i dan Hambali, gitu. Dan 40 ini, jamaah sekalian, ini agak berat memang. 40 ini harus orang yang mustautin nanti. Mustautin itu orang yang penduduk asli situ, ya. Penduduk asli di daerah masjid itu, ya. Dan orang yang memang wajib Jumat, 40 orang itu, bukan orang yang tidak wajib Jumat. Jadi musafir, anak kecil misalnya, itu nggak dihitung sebagai yang 40 tadi itu, ya. Jadi kalau misalnya ada 40 termasuk imam, tapi ada 5 orang diantaranya adalah bukan orang situ asli, pendatang atau misalnya orang yang lewat aja sekedar singgah di situ, ikut sholat Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah. Wajib mereka itu mengulangi sholat zuhur. Ini mazhab Syafi'i, ya. Apa dalilnya? Tadi dalilnya bahwa tidak pernah sholat Jumat dilaksanakan di masa Rasulullah SAW kecuali itu jumlahnya tidak pernah kurang dari 40, gitu. Tidak pernah kurang dari 40. Kemudian walaupun memang secara nas, ya, artinya Nabi memang tidak pernah menegaskan bahwa ini menjadi syarat. Ini disebutkan karena gini, Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi namanya sholat kita harus mencontoh Rasulullah. Nah, sedangkan Rasulullah di masa itu ketika Nabi hidup, ya, sholat Jumat tidak pernah dilaksanakan kurang dari 40, sehingga dipandang ini menjadi syarat. Kalau kurang dari 40 maka tidak sah. Ini mazhab Syafi'i dan Hambali. Walaupun mazhab Maliki boleh minimal 12 dengan dalil tadi, ya, bahwa pernah di zaman Nabi itu orang-orang keluar menyambut kafilah dagang ketika Nabi khutbah, dan yang tersisa di masjid cuma 12 orang, dan Nabi tidak membatalkan, Nabi tetap lanjut, Pak, ya, tetap 12. Dengan 12 orang itu sholat Jumat tetap dilaksanakan, artinya ini sah, ya, 12 minimal. Nah, mazhab Hanafi ini paling longgar, ya, minimal 3 sudah bisa, ya, sudah plus imam lagi, selain imam, ya, jadi 4, 1 imam 3 makmum, jadi 4 orang. Kenapa? Karena ini dilihat dari sisi bahasa. Dalam bahasa Arab, ya, jamak, yang penting jamaah, ya. Jamaah itu kan dalam bahasa Arab, jamak itu berapa minimal? 3 orang, Pak. 3 dalam bahasa Arab. Karena kalau 2 itu bukan jamak. Kalau kita kan jamak itu lebih dari 1, ya. Kalau dalam bahasa Arab jamak itu lebih dari 2. Karena kalau 2 ada namanya tasniyah atau musanna namanya, bukan jamak. Jadi dalam bahasa Arab karena jamak itu
lebih dari 2, maka minimal 3 berarti selain imam gitu. Ini mazhab Hanafi memandang dari sisi bahasa ya, karena dari sisi jamaah itu berarti jama' itu berarti 3 sudah disebut jama' gitu. Nah, tapi yang lain itu melihat dari sisi riwayat, di mana melihat kejadian di masa Nabi, berapa sih orang yang ikut sholat Jumat di masa Nabi, dan secara statistik ya, data menunjukkan bahwa tidak pernah kurang dari 40, sehingga ini menjadi syarat, ini mazhab Syafi'i dan Hambali gitu. Taib. Nah, ini jadi masalah kalau kemarin kita pernah bahas ya, problematika sholat musim perkotaan gitu. Kalau orang sholat di kantor gitu, yang sholat di situ itu karyawan-karyawan yang memang rumahnya bukan di situ, rumahnya di Bekasi, rumahnya di Depok, di Tangsel dan segala macam, tapi sholat Jumat di kantor di Jakarta gitu. Nah, ini secara syarat ya, dalam mazhab Syafi'i sebetulnya ini bermasalah gitu, karena bukan mustautin, Pak. Mustautin itu artinya orang lokal situ, orang yang domisilinya di situ gitu ya, harusnya gitu ya, harusnya, tapi mereka wajib Jumat ya, mereka wajib Jumat. Jadi wajib Jumat kenapa? Karena bukan musafir juga, karena bukan musafir. Musafir itu kan orang yang melakukan perjalanan sejauh perjalanan kosor jamak ya. Nah, mereka wajib Jumat, tetapi kalau mereka melaksanakan di situ ya nggak sah gitu. Kenapa? Karena kurang dari 40. Jadi harusnya gimana? Ya harusnya ikut ke masjid yang orang kampung melaksanakan Jumat di situ gitu. Ya memang sah melaksanakan sholat Jumat di situ, tapi kan sulit gitu ya. Sehingga memang di sini ya yang realistis dilaksanakan oleh orang-orang di perkantoran yang melaksanakan sholat Jumat itu mazhab Hanafi gitu. Karena mazhab Syafi'i agak sulit melaksanakan syarat yang 40 ini. Yang mana 40-nya itu harus orang lokal situ, mustautin. Nah, ini jadi memang permasalahannya. Tapi untungnya ada alternatif mazhab Hanafi yang memang ini lebih realistis untuk dilaksanakan di perkantoran gitu ya. Gitu. Jadi seperti ini, Pak. Jadi saya koreksi ya. Tadi saya katakan safar itu ya. Jadi ada 2 safar sebetulnya dalam mazhab Syafi'i. Ada safar tawil, ada safar qasir. Ada safar panjang, ada safar pendek. Ya. Sebetulnya memang Jumat ini agak berbeda dengan jamak dan qasar. Kalau jamak dan qasar itu syaratnya harus safar yang tawil, safar yang panjang, minimal berapa? Minimal 4 burud kata Rasulullah, atau 16 farsakh, atau sekitar 89 km. Itu minimal jarak safar untuk membolehkan jamak dan qasar salat. Tapi khusus untuk Jumat, ya musafir itu kan tidak wajib Jumat. Cuma safar seperti apa? Nah, nanti para ulama mengatakan beda dengan jamak dan qasar. Safarnya cukup safar qasir, safar pendek. Jadi orang safar pendek itu tidak wajib Jumat. Walaupun tidak sampai 89 km ya. Misalnya berapa minimalnya? Nah, para ulama menghitung sekitar 2 km, 1 mil. 1 mil itu sekitar 1,8 km. Sehingga kalau misalnya orang keluar rumah, misalnya ke kantornya ya, jaraknya mungkin 10 kilo, 15 kilo, itu sebetulnya itu sudah tidak wajib Jumat. Saya koreksi tadi ya, karena dibedakan dua safar itu beda ya, ada safar qasir, ada safar tawil. Dimana kalau untuk Jumat, orang ketika safar qasir pun, safar pendek pun, Pak, itu nggak wajib sholat Jumat sebetulnya gitu. Jadi misalnya orang ke tempat kerja, lagi di tempat kerjanya di kantornya, jaraknya mungkin 10 kilo, 15 kilo. Jadi di kantor itu mereka sebetulnya dia nggak wajib sholat Jumat, Pak. Dia wajib sholat duhur gitu. Dan artinya karena dia nggak wajib sholat Jumat, ketika kemudian mengadakan sholat Jumat gitu, dan yang terdiri dari semuanya adalah karyawan yang bukan orang situ, yang memang tidak wajib sholat Jumat, itu ya dalam mazhab Syafi'i tidak sah itu sholat Jumatnya gitu ya. Tidak sah. Ya, karena pertama dia bukan mustautin, bukan orang lokal situ. Yang kedua, mereka itu musafir gitu. Artinya bukan orang musafir yang sifatnya itu safar qasir ya. Musafir yang safarnya safar pendek yang memang tidak wajib sholat Jumat. Nah, jadi ini jadi muskilah, jadi masalah ketika dihadapkan dengan syarat 40 orang ini. Ya, makanya nanti ya paling realistis adalah menggunakan mazhab Hanafi di situ. Baik. Nah, ini juga hadis yang menjadi landasan mazhab Syafi'i. Maudhatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fasaidan jum'atan. Salat Jumat di Madinah dengan jumlah peserta 40 orang atau lebih ini sudah menjadi sunnah ya.
Artinya sudah menjadi hal yang dilakukan secara terus menerus oleh Rasulullah dan umat Islam waktu itu, di mana sholat Jumat tidak pernah kurang dari 40. Nah, ini jadi landasan. Nah, kemudian ada syarat sah yang ketiga, ini khusus mazhab Syafi'i, Pak, di mana tidak boleh ada Jumat ganda dalam satu tempat yang berdekatan. Maka kalau ada tempat kedua, maka tempat kedua nggak sah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW, gitu ya, masjid itu bukan cuma Masjid Nabawi, ya. Masjid itu ada masjid perkampungan, ya, selain Masjid Nabawi di Madinah itu. Sebagian sahabat, misalnya Mu'adz bin Jabal, itu sholatnya 2 kali kalau sholat wajib. Pertama, beliau sholat dengan Nabi di Masjid Nabawi. Setelah itu pulang ke kampungnya, dia sholat lagi jadi imam di masjid kampungnya. Jadi sholatnya 2 kali Mu'adz bin Jabal itu, ya. Jadi sholat di Masjid Nabawi, setelah itu dia pulang ke kampungnya, ada masjid di situ, maka dia sholat lagi jadi imam. Nah, berarti sholat masjid itu bukan hanya Masjid Nabawi, ada masjid-masjid yang lain di Madinah. Cuma ketika sholat Jumat dilaksanakan, maka masjid-masjid yang lain itu tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Hanya di Masjid Nabawi yang melaksanakan sholat Jumat. Disebut dengan Masjid Jami namanya, gitu ya. Jadi Masjid Jami itu masjid yang mengumpulkan, artinya masjid yang mengadakan sholat Jumat, gitu. Nah, sehingga ya dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ada 2 masjid yang berdekatan atau lebih dari 1 masjid yang dalam wilayah yang berdekatan itu melaksanakan sholat Jumat bersamaan. Satu aja dalam wilayah yang sama itu, dalam wilayah yang berdekatan. Sebagaimana di Madinah waktu itu Nabi hanya melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nabawi. Gitu, di Masjid Nabawi. Tidak pernah melaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid kampung tadi. Gitu. Hanya saja, nah ini dengan apa namanya term and condition, gitu ya. Ini wajib dilaksanakan ketika memang masih muat, gitu, masih menampung. Ya. Di Madinah waktu itu masih nampung, Pak, karena jumlah penduduk Madinah itu tidak apa namanya tidak sebanyak sekarang, ya. Dalam beberapa riwayat dikatakan Madinah ketika Nabi Muhammad SAW meninggal itu penduduknya sekitar 30.000 orang, sekitar 30.000 orang. 30.000 orang itu belum dikurangi apa namanya anak wanita, ya, kemudian anak kecil, gitu ya. Jadi yang ikut Jumat tidak sampai 30.000 yang sakit, gitu kan, sehingga masih muat Masjid Nabawi, sehingga Masjid Nabawi menjadi pusat di situ, tidak boleh melaksanakan sholat Jumat di luar Masjid Nabawi. Tetapi nanti ketika zaman misalnya zaman Sayyidina Ali, ketika kemudian ibu kota umat Islam dipindahkan bukan di Madinah, dipindahkan ke Kufah, ya, kemudian dipindahkan ke Baghdad, gitu ya, di mana Baghdad itu kota metropolitan, ya, jumlahnya tidak seperti di Madinah, jumlah penduduknya itu lebih banyak lagi, sehingga tidak mungkin melaksanakan sholat Jumat di satu masjid ketika di Baghdad itu. Akhirnya ulama di waktu itu kemudian membagi 2, ya, ada Baghdad Barat, Baghdad Timur, dilaksanakan masjid di 2 tempat, ada 2 masjid yang secara bersamaan melaksanakan sholat Jumat, karena memang penduduknya membludak, ya, tidak menampung. Artinya kalau memang tidak nampung boleh, gitu ya. Ya kayak sekarang di kota-kota begitu, Pak, ya. Bukan hanya satu wilayah yang berdekatan, satu gedung, Pak, ya. Satu gedung itu dua Jumatan, ya. 2 masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Seperti di Plaza Indonesia itu, Pak, ya. Ada di P2, P4, ya. P2-nya itu Masjid Baitur Rahman, P4-nya Masjid Baitur Rahim. Mungkin ada yang pernah ke Plaza Indonesia. Itu 2 masjid tuh, Pak, ya. Pengurusnya sama, gitu kan. P2, P4, ya, Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahim. Dua-duanya melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Nggak muat, Pak, kalau cuma satu, nggak nampung, ya. Padahal kalau dalam mazhab Syafi'i itu kalau ada masjid 2 berdekatan nggak sah. Tapi karena ini tidak menampung, ya mau gimana lagi, darurat, ya. Gitu. Jadi ini syarat yang ketiga, jamaah ganda tidak sah dalam mazhab Syafi'i, ya. Kemudian syarat wajib tadi. Tadi kan syarat sah, sekarang syarat wajib. Artinya orang kalau tidak memenuhi syarat ini tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama dia harus iqamah bil misr. Apa itu iqamah bil misr? Iqamah itu artinya dia bukan musafir. Dia tinggal di situ atau dia apa namanya singgah di tempat yang bukan tempat tinggalnya, ya, lebih dari 4 hari. Itu mukim namanya, iqamah, ya. Kemudian harus bil misr, iqamahnya itu tinggalnya itu di Misr. Apa itu Misr? Misr itu secara gampangnya kota, itu ya. Didefinisikan oleh para ulama wilayah besar yang ada jalan, pasar, dan wali. Wali itu artinya pemerintah, ya.
yang mampu membela orang yang dizolimi dan masyarakat merujuknya dalam banyak urusan. Jadi ada pemerintah di situ, mungkin ada kelurahan, ada aparatur negara di situ ya, ada pemerintah gitu ya. Jadi kota itu ada pasarnya, ada penduduknya gitu ya, ada pemerintah yang tinggal di situ. Sehingga itu disebut dengan misar, kota. Artinya kalau orang melaksanakan sholat Jumat di luar daerah itu, maka tidak sah. Bukan tidak sah, tidak wajib gitu. Tidak wajib dan tidak sah nanti gitu ya. Karena ini menjadi masuk ke dalam dua syarat wajib iya, syarat sah iya. Jadi orang misalnya kalau di zaman Nabi itu orang sedang di padang pasir ya, di gurun ya, di luar pemukiman warga, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Maka orang-orang Badui itu orang-orang yang nomaden, orang-orang yang tinggal di perkemahan, yang pindah-pindah, mereka pindah sesuai dengan mata air. Kalau ada air mereka tinggal di situ, kalau kering ya mereka cari lagi mata air yang lain, pindah lagi ke tempat yang lain, nomaden gitu ya, orang-orang yang suka pindah-pindah. Mereka tidak punya tempat tinggal yang permanen ya, namanya orang Arab Badui, dan mereka tidak diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Kalaupun mereka melaksanakan sholat Jumat, mereka datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi gitu. Kemudian yang kedua, dia harus laki-laki ya, sehat, balik dan merdeka gitu, sebagaimana tadi hadisnya ya. Nah, kemudian ada syarat sah dan syarat wajib sekaligus ya. Pertama terkait dengan tempat tadi, tempat itu artinya harus di Misr, artinya di kota ya. Tidak sah melaksanakan sholat Jumat di luar pemukiman warga gitu ya, di luar pemukiman warga. Nah, jadi masalah misalnya seperti di offshore ya, di kilang minyak lepas pantai di tengah laut, di rig ya, pengeboran minyak. Nah, itu kan jumlahnya sudah lebih dari 40 orang Islam semua, laki-laki semua. Tapi masalahnya bukan di pemukiman. Maka sebetulnya tidak perlu melaksanakan sholat Jumat. Karena pertama mereka tidak wajib, yang kedua kalaupun melaksanakan sholat Jumat gitu, tidak sah. Karena ini syarat sah dan syarat wajib sekaligus. Tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, dan kalaupun melaksanakan sholat Jumat tidak sah. Jadi apa? Ya sholat duhur aja. Sholat duhur aja. Dan kadang-kadang di sana itu, di offshore itu kan gantian by sip-sipan, 3 minggu mereka di offshore, 3 minggu mereka libur gitu. Jadi dalam 3 minggu itu mereka ya, kalau mengikuti syarat para ulama ini, tidak melaksanakan sholat Jumat ya, tidak melaksanakan sholat Jumat selama 3 minggu. Jadi libur Jumatnya Pak ya, selama 3 minggu mereka di sana itu libur gitu harusnya, karena memang tidak wajib dan kalaupun dilaksanakan tidak sah. Kemudian kalau mazhab Hanafi itu punya syarat yang beda dengan ulama yang lain. Mazhab Hanafi itu harus ada izin dari penguasa. Bahkan dalam literatur mazhab Hanafi Pak gitu, imamnya itu harus penguasa, pemerintah, imamnya itu Pak ya. Jadi imamnya siapa? Imamnya misalnya ketua RW, atau misalnya Pak Lurah gitu imamnya itu, atau Pak Camat. Karena dalam mazhab Hanafi itu harus imam yang jadi harus pemerintah yang jadi imam. Bukan hanya sekedar izin, imamnya harus penguasa gitu. Nah, ini jadi berat kalau misalnya ketika Pak RW-nya nggak bisa jadi imam gitu Pak ya, Pak Camatnya bisa jadi imam, sulit juga gitu ya. Nah, ini mazhab Hanafi agak berat memang ya. Tapi mazhab yang lain enggak, tidak perlu ya, imamnya harus penguasa, enggak ya. Kemudian masuk waktu. Nah, waktu sholat Jumat ini juga khilafiyah. Beda dengan sholat duhur. Kalau sholat duhur ulama sepakat, sholat duhur itu kan ketika zawal, ketika matahari sudah agak bergeser ke arah barat ya, ketika dari posisi tengah ya. Tapi terkait sholat Jumat, ulama terbagi dua nih. Waktu sholat Jumat itu kapan mulainya? Jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan sholat Jumat sama dengan sholat duhur, waktunya sama persis. Jadi tidak boleh melaksanakan sholat Jumat itu memulai khutbah ya, khatib naik ke atas mimbar untuk melaksanakan khutbah, itu tidak boleh kalau belum masuk waktu zuhur. Misalnya zuhur jam 12, ini 12 kurang 5 udah naik tuh khatibnya, itu nggak sah ya. Karena berarti belum masuk waktu sholat Jumat, itu waktu sholat duhur sama. Tapi dalam mazhab Hambali Pak, mazhab Hambali itu waktu sholat Jumat berbeda dengan sholat duhur. Dalam mazhab Hambali itu boleh melaksanakan sholat Jumat dari mulai waktu duha. Waktu duha itu kapan Pak? Ya, sudah matahari dari terbit kemudian agak meninggi gitu ya, mungkin sekitar jam 7-an. Jadi kalau mau melaksanakan sholat Jumat jam 7 dalam mazhab Hambali itu boleh. Ya. Makanya nanti ya dalam mazhab Hambali, ketika misalnya hari Jumat bertepatan dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha ya, jadi cukup sekali aja sholat Idul Fitri. Jadi
nanti Jumatnya gimana? Nggak perlu sholat Jumat gitu, sholat duhur aja gitu. Walaupun ada yang salah paham Pak, jadi sholat Idul Fitri nggak perlu sholat Jumat. Akhirnya begitu zuhur nggak sholat Pak gitu ya. Sholat Jumat enggak, sholat duhur enggak gitu ya. Karena ya sholat Jumatnya yang nggak wajib, tapi sholat duhur tetap wajib gitu. Nah, mazhab Hambali itu sudah tercover dengan sholat Id gitu. Karena memang waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat Id, itu ketika masuk waktu duha gitu. Makanya saya dulu di Lipia itu kampus orang Saudi ya, yang di Jakarta gitu. Itu memang kita punya waktu Jumat agak berbeda dengan masjid-masjid sekitar kita gitu. Jadi kalau di Lipia itu ya jam 12 kurang seperempat misalnya jam 12 itu waktu zuhur jam 12 ya. Kita jam 12 kurang seperempat udah azan. Udah mulai khutbah. Jadi jam 12 sudah orang baru naik mimbar gitu ya. Khotib baru naik mimbar di masjid yang lain ya. Kita udah selesai Pak gitu ya. Kita udah pulang tuh, mahasiswa dari kampus itu udah pada pulang. Jadi orang lagi sholat Jumat, kita jalan Pak lagi pulang ke kosan masing-masing. Mungkin dikiranya sama orang lain kita nggak sholat Jumat gitu ya. Karena orang baru mulai, kita sudah selesai gitu. Nah, itu anaknya mazhab Hambali ya. Jadi bisa lebih cepat gitu, lebih cepat. Walaupun ya faktanya misalnya di Madinah atau di Mekah memang nggak pernah kita nemu ada orang yang mazhab Hambali di sana itu melaksanakan sholat Jumat di waktu duha ya. Walaupun secara teori boleh dalam mazhab Hambali. Ya. Taib. Nah, kira-kira ini ringkasan syarat wajib, syarat sah, dan syarat yang ikut. Jadi ada 3 syarat ya dalam mazhab Syafi'i. Syarat wajib jadi harus Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, iqomah, tinggal di suatu permukiman. Yang terakhir yang ke-8 ada satu lagi sebetulnya, mendengar azan. Nah, ini kasusnya begini Pak. Kan tadi syaratnya harus iqomah, harus di tempat dia sedang ada di pemukiman warga, bukan di padang pasir, bukan di tengah hutan misalnya. Tapi kalau misalnya dia sedang di tengah hutan, hanya saja dia mendengar suara azan dari perkampungan yang melaksanakan sholat Jumat, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat Jumat, walaupun dia sedang di tengah hutan gitu ya. Kenapa? Karena dia mendengar azan Jumat. Atau kasusnya begini Pak, ada 2 kampung yang berdekatan gitu ya, 2 kampung yang berdekatan. Satu kampung ini penduduknya kurang dari 40, yang mana dalam mazhab Syafi'i ini belum boleh melaksanakan sholat Jumat ya, karena kurang dari 40. Tapi kampung sebelahnya, kampung tetangga, dia melaksanakan sholat Jumat karena sudah 40 gitu ya. Nah, kemudian apakah yang kampung kurang dari 40 ini wajib nggak melaksanakan sholat Jumat Pak? Nah, ini tergantung. Kalau di kampung ini mereka mendengar azan Jumat dari kampung sebelah, maka walaupun jumlah mereka kurang dari 40, mereka tetap melaksanakan wajib melaksanakan sholat Jumat, tapi di masjid kampung sebelah. Jadi mereka harus jalan tuh Pak ke kampung sebelah kalau mereka mendengar azan dari kampung sebelah itu. Tapi kalau nggak mendengar azan, maka mereka nggak wajib sholat Jumat. Wajibnya apa? Sholat duhur aja. Nah, di sebagian kampung ada yang kemudian setiap habis Jumat itu pasti sholat zuhur. Ada tuh. Kenapa? Karena ragu-ragu gitu. Ini dibilang sah, kayaknya kurang dari 40 gitu ya. Kalaupun 40, sebagian bukan orang sini. Akhirnya karena ragu-ragu, ya habis Jumatan sholat duhur lagi. Dan itu rutin tuh tiap minggu begitu. Ya, jadi masalah Pak gitu ya, karena kita tidak menemukan pernah ada satu riwayat dari Nabi atau para sahabat yang pernah melaksanakan atau rutin melaksanakan Jumat setelah itu sholat duhur, itu nggak ada gitu ya. Karena sholat duhur ya sholat duhur, sholat Jumat ya sholat Jumat, itu harusnya begitu. Ya, kalau dari awal memang nggak sah ya nggak harus sholat Jumat, sholat duhur aja gitu ya. Kecuali kalau memang sah maka wajib sholat Jumat dan tidak perlu diulang dengan sholat zuhur. Jadi harus dipastikan dulu dari awal ini sah atau enggak gitu. Kalau pakai mazhab Syafi'i dihitung 40, oke sah, kita sholat Jumat. Kalau ternyata kurang, ya sudah dari awal sholat duhur aja, nggak perlu sholat Jumat karena memang nggak wajib gitu. Kalaupun dilaksanakan tidak sah. Kemudian syarat sahnya ada Islam, berakal ya. Orang kafir walaupun ikut sholat Jumat ya nggak sah Pak ya. Berakal di pemukiman ya, artinya di luar pemukiman nggak sah. Berjamaah menjadi syarat sah ya. Kemudian 40 orang, 1 plus 39 dalam mazhab Syafi'i ya, 39 makmum, 1 imam. Kemudian sudah masuk waktu zuhur, tidak ganda dan ada 2 khutbah di situ, itu menjadi syarat sah. Karena dalam mazhab Syafi'i 2 khutbah itu adalah sebagai pengganti 2 rakaat dalam sholat zuhur. Makanya nanti dalam khutbah itu syaratnya mirip dengan syarat sholat. Jadi tidak boleh misalnya harus dalam keadaan suci, tidak boleh harus punya wudu gitu lah. Tidak boleh sedang junub atau sedang berhadas kecil gitu.
Kemudian apalagi misalnya dalam mazhab Syafi'i khutbah itu harus menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena dalam sholat kita nggak boleh ya berbahasa Indonesia. Kita kan sholat boleh nggak Pak kita berdoa dalam sholat pakai bahasa Indonesia? Pas sujud misalnya kita doa ya pakai bahasa Indonesia. Jumhur mengatakan nggak boleh, termasuk mazhab Syafi'i. Maka karena disamakan dengan sholat, khutbah itu sebagai pengganti dari 2 rakaat sholat duhur, maka syaratnya juga tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, harus bahasa Arab. Gitu. Makanya di sebagian daerah imamnya itu khutbahnya pakai bahasa Arab tok, walaupun makmumnya nggak ngerti nggak apa-apa, gitu ya. Pokoknya harus bahasa Arab. Gitu. Minimal rukun-rukunnya. Jadi di kampung saya di Tasik itu, kampung saya itu pakai bahasa Arab. Jadi khutbahnya bentar banget Pak, nggak nyampe 5 menit khutbahnya ya. Karena cuma bacain rukun-rukunnya aja. Hamdalah, salawat kepada Nabi, kemudian wasiat takwa, baca petikan ayat, kemudian ditambah dengan hadis nanti selesai udah. Ya, itu nggak nyampe 5 menit Pak. Ya. Jadi belum ngantuk udah selesai duluan tuh khutbahnya ya. Ya, itu salah satu cara supaya nggak ngantuk. Gimana caranya Pak? Ya, khutbahnya cukup bahasa Arab aja, rukun-rukunnya aja Pak. Insya Allah nggak bakal ada yang ngantuk Pak. Ya, udah niat ngantuk dari awal gitu ya. Begitu, wah udah selesai, jadi nggak jadi tuh Pak ngantuknya gitu ya. Jadi itu cara efektif supaya nggak ngantuk adalah cukup bahasa Arab dan rukun-rukunnya aja gitu ya. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu memang cuma harus bahasa Arab gitu. Tetapi ini kemudian dibantah oleh ulama yang lain. Ya kalau memang sama seperti sholat, harusnya imam menghadap kiblat, bukan menghadap kemana? Ke jamaah. Gitu kan? Padahal dalam khutbah imam kan menghadap ke jamaah, membelakangi kiblat. Kalau memang disamakan dengan sholat, harusnya nggak sah tuh khutbahnya. Kalau memang sama dengan sholat, padahal sholat kan harus menghadap kiblat. Artinya dalam hal ini memang mazhab Syafi'i itu minoritas di sini gitu ya, karena melawan 3 mazhab yang lain. 3 mazhab yang lain itu ya tidak haruslah pakai bahasa Arab gitu ya. Yang penting justru kan esensinya biar makmum itu bisa dapat nasihat, dapat kemudian ilmu segala macam dalam khutbah itu. Jadi kalau bahasa Arab sedangkan makmumnya nggak paham bahasa Arab, maka esensi khutbahnya kemudian tidak dapat di situ ya. Nah ini terkait dengan khutbah ya. Kemudian syarat inqad, syarat jadinya salat Jumat itu ya Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, mustautin. Artinya yang 40 tadi itu ya, itu harus syaratnya yang ini, harus Islam, harus balik ya. Maka anak kecil nggak dihitung dalam 40 itu. Budak tidak dihitung, wanita tidak dihitung. Orang yang tidak mustautin, orang yang tidak bukan orang domisili situ, orang lokal situ, maka juga nggak dihitung. Jadi 40 itu harus Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, mustautin. Jadi kalau 40-nya itu nggak syaratnya nggak memenuhi itu, maka tidak dihitung ya, sehingga tidak jadi atau tidak sah melaksanakan sholat Jumat. Jadi memang paling berat di sini syarat sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i itu. Taib. Nah, sebagai perbandingan ini mazhab Hanafi. Jadi di satu sisi mazhab Syafi'i ini paling berat, ya paling ketat dalam syarat Jumat. Di sisi lain mazhab Hanafi yang paling longgar ya. Dalam mazhab Hanafi syarat sahnya itu misalnya apa? Cukup 4 orang, 1 plus 4. 1 plus 3 harusnya ya, bukan 1 plus 4. 1 plus 3 ya. Kemudian tetapi harus ada izin penguasa dan cukup 1 khutbah dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau mazhab Syafi'i kan harus 2 khutbah, kemudian ada rukun-rukunnya ya. Ada hamdalah, baca salawat, kemudian wasiat takwa, membaca petikan ayat ya, doa untuk orang-orang beriman ya. Itu harus tuh. Kalau ada poin yang kelewat, nggak sah khutbahnya dalam mazhab Syafi'i dan harus 2 kali ya. Tapi dalam mazhab Hanafi, Pak, khutbah itu cukup dengan zikir. Jadi zikir sudah dianggap khutbah. Misalnya khatib naik mimbar nih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus dia barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, itu sudah cukup untuk mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi khutbah itu adalah zikir minimal. Ya. Dari mana dalilnya? Ayat Al-Qur'an, Pak, yang tadi kita baca di awal surah Al-Jumu'ah. Fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil melaksanakan salat Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, ketika dipanggil ya untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah bersegera
menuju zikrullah. Apa zikrul? Zikir berarti. Berarti khutbah itu adalah zikir. Jadi cukup ya, minimal khutbah itu adalah zikir. Jadi imamnya zikir saja gitu sudah dianggap khutbah gitu. Dan sudah sah. Nggak perlu 4 rukun atau 5 rukun dalam mazhab Syafi'i tadi gitu. Dalam mazhab Maliki cukup yang penting dianggap khutbah, tidak perlu 5 rukun tadi gitu. Tetapi Syafi'i dan Hambali ini memang mengharuskan ada poin-poin yang dibacakan oleh khatib ya ketika khutbah Jumat. Kalau enggak maka enggak sah gitu. Jadi pernah ada kejadian gitu ya, di mana ini pengurus masjidnya mazhab Syafi'i banget gitu, mazhab Syafi'i banget. Kemudian ada khatib, dia khutbah Jumat, Pak. Mungkin kelupaan atau gimana gitu ya. Ada satu poin yang enggak dibaca, mungkin wasiat takwanya kelewat gitu. Dan pengurusnya ngeh gitu ya. Oh, ini ada satu nih kelewat, artinya sholat Jumat enggak sah. Karena ini pengurus masjidnya paham mazhab Syafi'i gitu ya. Wah, ini kalau misalnya nggak dibiarin, ini semua satu jamaah satu masjid nggak sah sholat Jumatnya gitu. Akhirnya ketika mau qomat itu pengurus masjidnya naik, Pak ya, diambil mic-nya, langsung bacain rukun ini, Pak, rukun khutbah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu ya. Usikum wa nafsi bitaqallah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dan seterusnya gitu ya. Kemudian Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimat, udah gitu ya, selesai. Yang penting sah gitu, Pak ya. Jadi yang sah itu yang pengurus masjidnya itu, yang tadi itu nggak sah, khotib itu ya cuma ceramah umum aja gitu ya. Jadi supaya sah sholat Jumatnya, jadi pengurus masjid berinisiatif buat khutbah kedua gitu ya. Tapi khutbahnya yang sah, yang penting rukun-rukunnya komplit gitu ya. Nah itu akhirnya jadi sah. Selamat tuh, Pak ya, satu masjid jadi nggak perlu ngulang sholat duhur gitu ya, karena pengurus masjidnya paham gitu ya, dan berani gitu ya. Jadi nggak cukup paham tapi harus berani juga gitu ya, kalau memang ini mazhab Syafi'i. Tapi kalau dari awal udahlah kita ikut mazhab Hanafi misalnya, toh di kantor juga kita kalau pakai mazhab Syafi'i itu nggak sah karena kita bukan orang sini juga dan kurang dari 40 misalnya gitu ya, ya nggak masalah juga gitu ya. Tapi kalau memang dari awal kita bermadzhab Syafi'i maka harus konsisten juga gitu ya. Kalau ada khotibnya kok kurang berarti ya nggak sah tuh. Satu masjid harus ngulang salat zuhur, gitu. Harus ngulang salat zuhur. Ini terkait syaratnya. Bacaannya, nah bacaan salat Jumat ini ya dalam hadis disebutkan sunnahnya ada 2 paket bacaan. Ada rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua surah Al-Munafikun ya. Atau paket kedua, rakaat pertama itu baca Al-A'la, rakaat kedua baca Al-Ghasyiyah. Ini sebagaimana diriwayatkan Rasulullah SAW. Walaupun ya para ulama kemudian mengatakan tidak wajib harus 2 paket surat ini terus dibaca oleh imam gitu, supaya tidak disangka bahwa ini sebuah kewajiban. Ini sunnah aja gitu ya. Tapi ya sewaktu-waktu ya imam kalau bisa ya baca di luar dari 2 paket surat ini. Tapi kalau mau tabarrukan, mau ingin ngalap berkah dengan sunnah Jumatnya Rasulullah, maka imam boleh membaca 2 surat ini untuk tabarukan ya, karena Nabi selalu membaca 2 paket surat ini ketika sholat Jumat, yaitu Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, atau Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat pertama, rakaat keduanya hal ataka haditsul ghasyiyah, dan seterusnya. Ini bacaan Rasulullah SAW yang rutin beliau bacakan ketika menjadi imam pada saat sholat Jumat. Baiklah, terkait azan juga memang ada 2 mazhab ya, ada yang sekali, ada yang 2 kali. Ya, ini mazhab fikih memang kalau mazhab Syafi'i itu 2 kali ya. Tapi mazhab Hambali itu sekali. Kenapa sekali? Karena sunnah Rasulullah pada zaman Nabi belum ada azan Jumat 2 kali gitu. Kemudian kapan salat azan kedua itu ditambahkan? Di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Yang mana tujuannya waktu itu adalah ketika umat Islam sudah semakin banyak di zaman Sayyidina Utsman ya, semakin luas ya, maka perlu ada tambahan azan untuk memperingatkan umat Islam yang masih di pasar ya, sehingga azan kedua itu, azan pertama itu di pasar bukan di masjid ya, di zaman Sayyidina Utsman, karena tujuannya memang untuk memperingatkan umat Islam yang masih di pasar ya. Mungkin dia agak delay kalau harus satu azan di masjid ya, sehingga boleh jadi telat, maka diperingatkan dari awal, ada warning, ada lampu kuning gitu ya, itu azan pertama itu, dan itu di pasar. Nah kalau sekarang kan sudah nggak perlu lagi. Kenapa?
azan sekarang sudah pakai apa? Speaker ya, sudah pakai toa sehingga orang yang jauh bisa tercover dengan azan itu. Dan orang sekarang sudah punya jam ya. Jadi sudah bisa menghitung kapan sholat Jumat. Ya, kita persiapan segala macam bisa dipersiapkan karena sudah ada jam masing-masing, sudah ada jadwal sholat Jumat di HP-nya masing-masing. Sehingga tidak perlu lagi katanya sholat azan 2 kali. Ini mazhab pertama ya, yang mana ya itu diwakili oleh mazhab Hambali. Walaupun prakteknya di Madinah dan di Mekah itu, di mana itu tempat yang bermazhab Hambali, itu pun tetap 2 kali azannya. Jadi secara teori ya memang azannya sekali dalam mazhab Hambali, tapi secara praktek di Madinah dan di Mekah azannya 2 kali tetap gitu ya. Gitu. Secara teori memang sekali ya. Nah yang 2 kali ini mazhab Syafi'i apa landasannya? Karena perintah mengikuti sahabat Nabi. Walaupun ini bukan sunnah Nabi, tapi ini sunnah sahabat Nabi, itu sunnah Sayyidina Utsman bin Affan, dan Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti sahabat ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di ya. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabat khulafa'ur rasyidin setelahku ya. Kemudian ijma para sahabat, di mana ketika zaman Sayyidina Utsman tidak ada sahabat yang mengingkari, tidak ada sahabat yang protes. Jadi ini menjadi kesepakatan semua sahabat di zaman Sayyidina Utsman ya. Kemudian yang ketiga ya, praktek dunia Islam, maka di Mekah di Madinah ini ya, walaupun mazhabnya Hambali tetap melaksanakan azan 2 kali. Nah, jadi ini landasan mazhab Syafi'i melaksanakan sampai sekarang 2 kali, walaupun ya sekalipun nggak masalah gitu ya, karena azan yang pertama pun itu hukumnya sunnah. Khutbah Jumat tadi sudah kita bahas ya, karena sudah syuruk ya, kita buka tanya jawab aja Pak ya, silakan ada yang mau bertanya terkait dengan salat Jumat, fadhol. Ada jemaah yang mau bertanya? Baik, bisa dengar. Ustaz mau nanya sedikit Pak, kaitan sama sholat Jumat di kantor Ya. Terkait yang saat ini kan tidak sah kalau saya tidak tinggal di satu tempat gitu. Nah kita tanya ini apakah sah atau tidak itu seperti apa? Kenapa? Sah atau tidaknya seperti apa? Sekarang di terakhir ini sah apa enggak nih selama kita sholat Jumat di kantor gitu? Kayaknya gimana? Iya, kalau pakai mazhab Syafi'i yang asli tadi, yang ketentuannya harus 40 dan semuanya harus yang wajib Jumat ya. Sedangkan orang yang di kantor itu mereka nggak wajib Jumat dari awal. Kenapa? Karena mereka bukan sedang di tempat tinggal mereka dan bukan sedang iqomah di situ. Iqomah itu artinya kita sedang bermukim ya, tinggal yang mana kita wajib melaksanakan sholat 4 rakaat, tidak boleh qashar. Jadi mukim itu kan ada 2. Ada mukim mustautin, ada mukim yang sedang dia safar. Mukim mustautin itu mukim yang memang dia sedang tinggal di rumahnya sendiri ya, di kompleks perumahannya gitu ya. Di sini misalnya rumahnya kita di Permata Bintaro, sholatnya di sini, berarti kita mukim mustautin, sah itu ya. Atau mukim yang sedang dalam keadaan safar. Jadi kita sedang ke Bandung misalnya tugas kerjaan, kemudian di Bandung kita tinggal di situ selama seminggu ya. Maka kita wajib Jumat di Bandung itu karena kita mukim juga di situ ya. Nah, yang nggak wajib itu adalah ketika orang safar. Ya, safarnya itu dalam sholat Jumat itu memang tidak harus seperti safarnya jamak atau qashar tadi ya. Safar pendek sudah nggak wajib. Ya, safar pendek itu tadi 2 km gitu ya. Jadi orang sudah keluar rumah misalnya 10 km, 15 kilo, sebenarnya dia sudah nggak wajib sholat Jumat. Dia wajibnya sholat zuhur. Maka orang yang di kantor itu sebetulnya nggak wajib Jumat gitu. Karena nggak wajib Jumat, maka kalau misalnya 40 orang itu orang kantor semua yang rumahnya bukan di situ, otomatis nggak sah dalam mazhab Syafi'i. Kecuali kalau mungkin ada karyawan yang memang orang situ misalnya gitu Pak ya, dan 40 orang itu sah. Tapi kalau ternyata ada sih memang cuma 5 orang doang orang situnya, sisanya semua orang Bekasi, orang Bintaro, orang Tangsel, orang mana gitu ya, bukan orang situ, maka otomatis dalam mazhab Syafi'i ini nggak sah secara fikihnya gitu. Nah terus gimana? Ya maka ada yang mencari-cari gitu ya, mencari-cari ini pembenarannya gimana gitu ya. Ada yang menemukan dalam beberapa literatur mazhab Syafi'i itu memang ada sebagian kecil ulama Syafi'i yang membolehkan, artinya membolehkan 40 itu tidak harus
tidak harus orang situ gitu ya. Boleh misalnya orang yang singgah atau orang yang bukan orang situ, sebagian kecil. Tapi pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i itu 40-nya itu harus mustautin tadi, harus orang situ gitu. Ya, atau solusi keduanya ya. Jadi solusi pertama itu menggunakan pendapat sebagian Syafi'i ya, walaupun itu bukan pendapat mayoritas dalam mazhab Syafi'i, tapi ada ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan itu boleh gitu. Tapi itu bukan pendapat resmi mazhab Syafi'i. Atau solusi yang kedua, ya kita ya dalam hal ini kita pakai mazhabnya Hanafi gitu. Ya, pakai mazhabnya Hanafi. Memang boleh begitu, ya. Kita ini orang Syafi'i tapi kok tiba-tiba dalam sholat Jumat kita pinjam mazhab Hanafi gitu Pak ya. Sebetulnya nggak ada masalah gitu. Namanya tanakul mazhab. Yang nggak boleh itu talfiq. Kalau talfiq nggak boleh. Talfiq itu artinya satu ibadah yang sama kita campur-campur mazhab gitu. Sehingga jadi spesies baru gitu. Yang ibadah yang tidak ada yang menganggap itu sah, itu baru nggak boleh. Tapi kalau ini kita dalam paket yang berbeda, kita menggunakan mazhab yang berbeda, itu nggak ada masalah. Dalam sholat fardu kita pakai sholat mazhab Syafi'i, tapi dalam sholat Jumat terpisah kan, sholat fardu dengan sholat Jumat berbeda. Nah, kita pakai mazhab Hanafi, tapi harus komplit, harus harus satu paket kita ambil mazhab Hanafinya gitu. Harus satu paket. Jadi jangan kemudian satu ibadah itu dicampur-campur tuh. Ada partnya mazhab Hanafi, ada partnya mazhab Syafi'i gitu ya. Tapi harus satu paket komplit, paket komplit itu satu mazhab yang sama, satu paket gitu ya. Walaupun dalam paket ibadah yang lain kita mungkin pakai mazhab yang lain. Itu namanya tanakul mazhab. Dan itu dibolehkan oleh para ulama. Yang nggak boleh itu kalau mencampur yang kemudian merusak gitu. Itu yang nggak boleh. Gitu, Pak. Yang fungsi gitu. Ya. Jadi pada saat kita sholat Jumat di kamar misalnya itu, apa kita sebaiknya sholat Jumat itu sholat dulu? Nggak perlu. Nggak sesuai. Ya itu berarti kita nggak ragu-ragu kita pakai mazhab yang mana gitu ya. Dari awal harus yakin dulu kita mau pakai mazhab yang mana gitu. Kalau pakai mazhab Syafi'i dari awal nggak perlu sholat Jumat gitu Pak ya. Sholat duhur aja berjamaah gitu. Kalau dari awal kita sudah sepakat dengan mazhab Syafi'i, ya udah nggak usah pakai sholat Jumat, sholat duhur aja gitu. Nah, kalau konsisten atau kalau sepakat dari awal kita pakai mazhab Hanafi yang sah masalah sholat Jumat, ya nggak usah sholat duhur Pak gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu ini sholat Jumat ya, sholat duhur iya. Ya, jadi mazhabnya mana gitu kan. Jadi harus sepakat dulu dari awal kita mau pakai yang mana gitu. Gitu. Ya. Artinya solusi dari yang tadi kita sholat Jumat di perkampungan yang ada warga sekitar misalnya di. Ya itu paling aman itu bisa. Jadi kita ikut di masjid yang memang sah melaksanakan sholat Jumat di situ. Karena itu warga kampung dan lebih dari 40 misalnya. Baik, lanjut dari itu saat ini. Kalau kita bicara antara wajib dan tidak wajib. Nah sekarang kalau kita bicara lebih utama misalnya contoh kita lagi berpergian luar kota. Ya. Kemudian datang waktu Jumatan kita tidak sedang beraktivitas, kosong waktunya. Nah memang kan tidak wajib kita sholat Jumat. Ya. Tapi kalau kita melakukan sholat Jumat itu lebih utama nggak? Atau tidak ada keutamaannya? Ini pertanyaan menarik ya. Saya nggak tahu jawabannya. Apakah lebih afdal sholat Jumat atau sholat fardu ya? Karena memang saya belum menemukan ada hadis yang membandingkan itu gitu. Tetapi kalau kita lihat secara esensinya gitu ya, sholat Jumat kan ada khutbahnya. Gitu. Sholat duhur kan nggak ada khutbahnya. Jadi minimal ada nilai lebih ketika kita sholat Jumat, kita bisa mendengar khutbah. Gitu. Jadi dari sisi itunya mungkin lebih afdal kita ikut sholat Jumat daripada kita sholat zuhur. Gitu. Dan ikut meramaikan ya. Namanya sholat Jumat itu kan syiar yang harus ditampakkan, diramaikan. Sehingga kalaupun kita musafir tapi ikut sholat Jumat di situ, kita ikut meramaikan syiar sholat Jumat. Sehingga ya Allah alam menurut saya lebih afdal kita ikut sholat Jumat karena memang kita sedang bisa gitu ya, sedang bisa karena ada nilai lebih yang kita dapatkan dalam sholat Jumat beda dengan sholat zuhur doang gitu. Saya kira itu. Ada lagi? Ya, memang beredar apa ya? Kalau katanya kalau 3 kali nggak sholat Jumat jadi berubah jadi monyet katanya gitu ya. Nah itu sebenarnya bukan hadis ya. Yang ada itu hadisnya memang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali maka Allah akan menutup hatinya. Itu yang sahihnya begitu. Allah akan menutup hatinya sehingga dia tercatat sebagai orang-orang yang lalai gitu ya. Nah ini khawatirnya ketika kita tidak sholat Jumat 3 kali itu maka Allah mencatat kita sebagai orang munafik gitu. Orang munafik itu kan orang yang
fid darkil asfali minan nar, kata Allah dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak paling bawah api neraka. Nah, khawatirnya orang muslim sengaja tanpa ada uzur syar'i meninggalkan salat Jumat 3 kali, ya, kata Nabi, maka Allah akan menutup hatinya sehingga dia dicatat sebagai orang-orang yang lalai, bahkan dicatat sebagai orang munafik. Kan bahaya itu Pak, dicatat sebagai orang munafik. Itu lebih bahaya daripada sekedar dari jadi monyet Pak, gitu ya. Kalau jadi monyet Pak, dia nggak sholat nggak dosa, gitu ya. Tapi kalau orang munafik, itu fidarkil asfali minan nar, dia ada di kerak paling bawah api neraka, gitu. Sama dengan dalam hadis yang lain kan, ayatul munafiki salasun. Di antara tanda orang munafik ada 3, bohong ya, ketika berbicara, khianat ketika diberi amanah, ingkar ketika janji. Itu kan ciri orang munafik. Nah, sama di antara ciri orang munafik juga adalah ketika dia meninggalkan salat Jumat lebih dari 3 kali, maka dicatat sebagai orang munafik. Naudzubillahi min. Oke. Ya. Assalamualaikum. Ini Mas satu lagi, kalau misalkan sholat Jumat ya Ustaz, terus habis itu ada yang telat 1 rakaat, terus habis itu susulan. Oh ya, ya. Itu sah apa enggak? Baik. Jadi pertanyaan bagus nih Pak. Kalau ada orang baru masuk masjid, gitu ya, khutbah udah selesai, imam sudah mulai sholat, bahkan sudah masuk rakaat kedua, gitu. Terus dia masuk jadi masbuk, sah nggak Jumatnya Pak? Wajib sholat duhur lagi apa enggak? Atau ada yang pernah begitu Pak? Itu gimana solusinya? Jadi begini Pak, khutbah itu memang menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Jadi kalau tanpa khutbah maka tidak sah sholat Jumatnya. Tetapi apakah seorang itu wajib mengikuti khutbah sehingga dia dikatakan sah sholat Jumatnya? Kata para ulama itu tidak perlu. Minimal dia ikut bersama imam 1 rakaat itu sudah sah. Jadi minimal dia mengikuti imam sholat Jumat dapat 1 rakaat dengan imam, maka sah, tidak perlu ngulang sholat duhur. Meskipun ya kalau dengan sengaja ya berdosa gitu ya. Artinya dia sengaja nggak mau ikut khutbah ya, karena dia nggak suka sama ustadznya misalnya gitu ya. Artinya nggak mau ikut khutbah sama dia gitu ya. Nanti aja masuk pas sholat aja. Sah sholat Jumatnya, cuma ya berdosa karena sengaja nggak meninggalkan yang sunnah. Tetapi kalau memang ternyata dia masih sempat 1 rakaat bersama imam, maka tidak perlu diulangi sholat zuhur. Nah, apa batasan 1 rakaat bersama imam? Batasannya adalah dia dapat ruku di rakaat kedua bersama imam, dapat tumakninahnya dalam ruku itu. Jadi rakaat kita masuk, imam sudah berdiri rakaat kedua, ya sudah bangun dari sujud di rakaat pertama, berdiri ke rakaat kedua. Kita masuk, kemudian imam sudah Allahu Akbar menuju ruku, ya kita masuk, kita sempat ruku bersama imam, minimal sekali membaca tasbih subhanallah, sempat berbarengan bersama imam, ya. Kemudian kita bareng i'tidal dengan imam, maka itu sah, ya, dikatakan dia dapat 1 rakaat walaupun dia Al-Fatihahnya nggak baca karena imam sudah keburu ruku. Tapi selama dia dapat ruku bersama imam, ya, tumakninahnya dapat, maka dia sah dapat Jumat. Tapi kalau misalnya begitu dia masuk, imam sudah ruku, ya, begitu dia Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah, jadi perwis tuh Pak ya, apa istilahnya. Jadi dia turun, imamnya naik. Nah ini berarti nggak dapat gitu. Dia harus ngulang sholat duhur habis itu. Tapi kalau selama dia dapat 1 rakaat bersama imam, dia sudah sah sholat Jumatnya, walaupun nggak sempat ikut khutbah, mungkin dia kena macet atau mungkin ada urusan sehingga telat ya. Nah, dia masih sah selama dia dapat 1 rakaat bersama imam. Ya. Baik, Pak. Jadi fenomena yang sekarang itu kan yang tadi sudah disampaikan, sholat datang ke masjid, walaupun sholat datang kita sudah sampaikan mungkin. Nah, kemudian masalah yang sering terjadi masjid juga, misalkan sebagian pengusaha itu ya tertidur ya. Kemudian banyak juga yang main handphone gitu. Jadi dulu dijajarnya apa ya, ketika mendengarkan khutbah tidak boleh berbicara karena nanti utamanya dilarang. Bagaimana cara mengingatkan jamaah seperti itu? Apakah kita biarkan saja atau ketika khutbah sedang berjalan, apa kita melakukan untuk yang pada itu diingatkan untuk melakukan sebagaimana itu? Ya memang bagusnya kita ingatkan gitu ya. Bagusnya kita sebagai pengurus kita misalnya boleh kasih pengumuman seluruh khutbah ya, dihimbau kepada para jamaah untuk
diusahakan tidak tidur ya, atau tidak bermain HP. Walaupun itu ya agak susah kalau memang dia sudah capek gitu Pak ya. Nah, itu dulu saya pernah di pesantren Pak. Itu hari Jumat itu paginya olahraga sampai jam 11 gitu. Jadi ketika Jumatan itu santri satu masjid tidur semua, ngorok semua tuh Pak ya. Sekarang saking capeknya gitu ya. Nah, apakah sah sholat Jumatnya selama tidurnya itu tidak membatalkan wudhunya? Nah, itu dia sah sholat Jumatnya. Cuma jadi masalah adalah gini Pak. Dalam madzhab Syafi'i, ini lagi-lagi madzhab Syafi'i gitu. Syarat 40 itu Pak, syarat 40 itu dimulai ketika khutbah. Jadi ketika imam khutbah itu sudah 40 tuh jamaahnya. Jadi khutbah misalnya baru 13 orang Pak, 40-nya itu ketika sholat baru 40. Nah itu tetap nggak sah sholat Jumat. Jadi 40 itu dihitung ketika khutbah. Jadi 40 orang yang mendengarkan khutbah gitu. Dan mendengarkan, artinya kalau tidur Pak nggak dihitung gitu ya. Karena dia nggak mendengarkan khutbah. Berarti kalau 40 itu yang bangun Pak yang dihitung tuh ya. Siapa yang bangun nih? Berarti itu 40 tuh. Kalau ada 40 misalnya tapi 10-nya tidur semua Pak. Nah, itu berarti dihitungnya 30 gitu. Karena 40 orang yang mendengarkan khutbah gitu. Berarti kalau itu nggak dengerin Pak gitu ya. Nah jadi muskilah juga kalau kita pakai Syafi'i takutnya nggak sah gitu. Nah, tapi insya Allah jamaah langsung kan banyak ya. Jadi walaupun ada yang tidur mungkin tercover sama yang nggak tidur ya. Mungkin ya. Ada yang 40 yang mungkin minimal dia nggak tidur gitu kan. Nah, jadi ya bagus dihimbau oleh pengurus dari awal supaya kemudian tidak tidur gitu. Walaupun ya kalaupun tidur asalkan nggak sampai rebahan ya. Karena dalam madzhab Syafi'i itu ketika tidurnya itu masih dalam kondisi tegak ya, bokongnya tertopang oleh alas, maka dia tetap sah gitu. Artinya tidak harus wudhu lagi dan seterusnya, tetap sah sholat Jumatnya. Walaupun ya tadi keutamaan khutbahnya ya hilang gitu. Keutamaan khutbahnya hilang. Jadi memang bagusnya dihimbau di awal. Ya ini sebentar. Di ini saya lihat di YouTube itu ada acara khawatir. Acara khawatir itu acara reality show di Saudi ya. Biasanya tayang setiap Ramadan. Itu mereka studi banding ke negara-negara maju gitu ya, ke Jepang, kemana gitu ya, melihat bagaimana budaya mereka itu sangat maju dibandingkan dengan budaya Arab, orang Islam gitu ya. Jadi ambil hal yang positif dari budaya luar. Nah di khawatir itu salah satu episodenya itu membicarakan masalah Jumatan gitu ya. Bagaimana solusinya supaya jadi ternyata bukan cuma di kita, di Arab pun itu jamaahnya pada tidur semua gitu ketika khutbah Jumat itu gitu ya. Itu dibahas dalam episode itu. Sehingga ada presenternya itu kemudian membuat suatu terobosan gimana caranya supaya ini jamaah nggak pada ngantuk. Jadi gimana caranya? Khutbahnya itu menggunakan ini Pak, alat peraga. Jadi pakai slide gitu ya. Pakai layar di depan, kemudian diputar video yang terkait dengan tema khutbahnya. Nah, pernah satu ketika khutbahnya itu di episode itu bukan menerangkan materi yang terlalu biasa, sabar, syukur, itu kan terlalu ya mainstream ya, sehingga orang mungkin bosan dengernya. Jadi cari tema yang unik, apa contohnya misalnya pentingnya safety keamanan berkendara. Jadi pentingnya menggunakan sabuk pengaman ketika berkendara gitu. Itu materi khutbah Jumatnya. Nah, ketika khutbah itu diputar video-video orang-orang kecelakaan karena nggak pakai sabuk pengaman gitu ya. Jadi ada orang terpental dari mobilnya gitu ya. Nah ini akibat dari orang kalau nggak pakai sabuk pengaman. Padahal dalam Islam kita diperintahkan untuk wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah menjerumuskan diri kalian pada kebinasaan gitu ya. Jadi harus menjaga diri dari kematian. Nah jadi itu materi khutbahnya sehingga orang, dan ternyata benar Pak ketika di kamera gitu ya. Kan eksperimen ini kan. Ternyata pada aneh kan gitu ya. Wah ini kok ya di luar kebiasaan khotib kok pakai video. Sehingga pada ini Pak gitu ya. Pada melek gitu ya. Walaupun ya ini resikonya akan ya pro kontra gitu ya. Ada yang mungkin mengatakan wah ini bid'ah gitu ya. Karena nggak pernah ada Nabi menggunakan video. Ya memang nggak pernah. Orang video juga ada di zaman Nabi gitu ya. Jadi itu salah satu cara. Jadi memang harus ada terobosan supaya bagaimana supaya nggak ngantuk. Saya kira itu. Ada lagi? Bolehkah pada saat musafir kemudian kita sholat Jumat setelah sholat Jumat dia itu untuk menjamak atau sholat? Oh ya, jamak. Dalam madzhab Syafi'i boleh Pak, kita menjamak asar dengan menjamak sholat Jumat dengan asar, jamak takdim tapi tidak boleh jamak takhir Pak. Nah, jamak takhir gimana caranya Pak? Kita Jumatan di waktu asar ya nggak boleh Pak, aneh gitu ya. Orang Jumatan ngapain khutbah di waktu asar Pak? Ngapain? Sholat Jumat loh, kok sholat Jumat di waktu asar? Jamak katanya, jamak sama asar.
ya nggak boleh. Kalau mau jamak takhir ya sholat duhur gitu Pak ya. Tapi boleh jamak takdim, asar dijamak dengan sholat Jumat dijamak dengan asar. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Karena sholat Jumat hukumnya sama dengan sholat duhur. Ya boleh dijamak dengan asar gitu ya dan seterusnya. Tapi dalam mazhab Hambali nggak boleh. Dalam mazhab Hambali itu sholat Jumat tidak bisa dikiaskan dengan sholat duhur. Maka dalam mazhab Hambali tidak ada qobliyah Jumat. Ya, dalam mazhab Hambali tidak ada qobliyah Jumat. Jadi tidak ada namanya sholat qobliyah Jumat gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan qobliyah Jumat karena dikiaskan kepada sholat duhur. Sholat Jumat sama dengan sholat duhur secara waktunya, secara hukum-hukumnya, sehingga misalnya boleh qobliyah Jumat, boleh dijamak dengan asar dan seterusnya, begitu Pak. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, ya mari kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.